Makanya sering sakit hati, sering jengkel, sering kecewa, sering genes, sering marah, sering pedih. Pasti itu hatinya ngarep-ngarep dari selain Allah. Padahal pemilik segala karunia adalah Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, hadirin sekalian, wajib bagi kita belajar tentang ilmu syukur. Karena tidak sulit. Sekarang saja nih ya, kita kurang syukur, sudah melimpah nikmat dari Allah. Betul? Ini kita kurang syukur. Cirinya apa ya? Kurang tenang lah. Padahal nikmat itu setiap saat itu melimpah ruah. Satu, kalau ingin bahagia ya, mulai sekarang syarat syukur yang pertama dan utama adalah hati hakul yakin bahwa semua nikmat yang ada apapun bentuknya adalah milik Allah, dari Allah. Bercermin, saya jadi orang pasti karunia Allah. Harus ke sana, karena kalau kita ngarap-ngarap syukur segala macam sulit. Allah tuh hanya dengan mengakui saja bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, dan nikmat wa ma bikum min ni'matin faminallah, itu sudah syukur. Ini saja tidak banyak orang yang menyadari. Nah, kita jadi orang Allah yang menciptakan, betul? Semua nikmat, bisa nafas, bisa kedip, jantung berdegup, semua nikmat dari Allah. Nikmat iman dari Allah, nikmat sehat dari Allah, nikmat makan, nikmat rezeki, nikmat oksigen, semuanya dari Allah. Makhluk hanya jalan. Jadi jangan menganggap makhluk sebagai sumber. Kalau makhluk sebagai sumber, kita akan mengabdi kepada makhluk, tidak bahagia. Jangan menganggap bahagia datang dari suami. Jangan menganggap bahagia datang dari istri. Salah. Bahagia datang dari Allah, di antaranya bisa lewat suami, lewat istri, lewat anak, lewat orang tua, lewat hewan, lewat tumbuhan, lewat apa saja terserah Allah. Tapi sumbernya adalah Allah. Makanya kalau ngarep-ngarep ini, mama, kalau ngarep-ngarep dibahagiakan oleh suami, asal tahu aja ya, suamimu tuh kurang bahagia. Bagaimana bisa memberi kebahagiaan sedang dia sendiri tidak bahagia ya? Pengen dibahagiakan Pak, sedang istri aja lagi stres. Yang paling enak bangga ngarep apa-apa dari makhluk, cuman ngarep-ngarep dari Allah, itu syukur hadirin. Makanya wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bulat hanya berharap dari Allah, itu teh syukur nih. Ini syukur nih, karena mengakui nikmat itu hanya dari Allah. Wa huwa hasbuh, Allah akan cukupi semua keperluannya. Perlu tuh jangan masalah uang saja ya. Keperluan kita tuh banyak. Tidak hanya keperluan finansial, lahir, tapi keperluan ilmu, keperluan hati, keperluan nafsu, keperluan banyak keperluan pada diri kita, dan keperluan itu Allah yang ciptakan. Benar? Kita tidak ngerti kenapa lapar. Apa urusan saya dengan lapar? Kan enak banget sekali makan setahunan. Enggak ini. Baru juga makan siang, sore kerebok. Siapa? Kan yang lebih enak kalau nggak pakai lapar sering, ya kan? Ngunyahlah, memah biak begitu. Kadang-kadang kenapa sih saya harus makan malam gitu? Kan enak mah sekali aja, belum gitu, lep beres. Tapi enggak tuh. Ada
maksud Allah yang membuat kita lapar, haus. Dan tidak hanya lahiriah, tapi ingin disayangi, ingin dilindungi, ingin dicintai. Itu keperluan yang kita juga nggak ngerti. Coba jelaskan tentang cinta. Hah? Aneh kan? Bingung. Apa itu cinta? Kenapa lihat tiang ini nggak jatuh cinta dengan tengel, kangen sama tiang ini? Enggak tuh. Kalau sama lampu, lampu enggak. Oh, Allah yang menyimpan di hati kita. Nah, keperluan itu pun Allah yang menggenggam. Makanya sahabat sekalian, mulai sekarang dilatih untuk tidak ngarep apa-apa dari makhluk, tapi hanya ngarep-ngarep dari Allah. Latih itu syukur. Karena kita berharap ke makhluk, cirinya adalah Allah memberikan alarm di hati kita, tidak nyaman di hati kita, tidak tenang, tidak enak. Itu alarm. Karena kan yang membulak-balik hati adalah Allah. Nah, kalau ada yang salah, salah satu cirinya adalah gelisah, tidak enak saja hidup itu. Periksa. Karena kita sudah nganggap tuh dia sebagai sumbernya. Harusnya Allah sumber, makhluk hanya jalan. Tidak boleh berharap kepada jalan, berharap itu kepada Allah. Ini rada jarang begini, ya kan? Makanya sering sakit hati, sering jengkel, sering kecewa, sering genes, sering marah, sering pedih. Pasti itu hatinya ngarap-ngarap dari selain Allah. Padahal pemilik segala karunia adalah Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi sekarang kalau ada apa-apa, udah minta aja ke Allah. Kalau saudara sendiri, tidak usah nyanyi sendiri, nggak ngepek, makin pedih hatinya. Ya Allah, Engkau senantiasa bersamaku. Aku tidak pernah kesepian karena ada Engkau. Engkaulah yang maha baik. Engkau mencintai orang baik. Tolongkan saya menjadi orang baik. Ya Allah, Engkau maha mensyukuri kebaikan hamba-Mu dan mencintai orang yang bersyukur. Pilih hamba jadi ahli syukur, ya Allah. Begitu hadirin. Lebih baik asis dengan Allah. Dan pasti didengar. Saya nggak bisa bahasa Arabnya, doanya bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia juga ciptaan Allah. Nah, kita kan nggak pesan jadi orang Indonesia. Coba kalau saudara ditakdirkan jadi bebek, bisa tidak ngobrol bahasa Indonesia? Susah. Paling berek-bek. Ayo, mulai sekarang dilatih. Tidak bersandar ke gaji, tidak bersandar kepada tabungan, tidak bersandar kepada aset, tidak bersandar kepada jabatan, tidak bersandar kepada atasan, tidak juga bersandar kepada klien, kepada konsumen. Kalau kita pedagang, jangan bersandar ke dia, Allah yang menggerakkan dia. Jangan bersandar ke anak, jangan bersandar ke suami, ke istri, ke orang tua. Cukup Allah saja sandaran kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini syukur hadirin. Rasakan bedanya, pasti tenang. Untuk yang kecil-kecil juga jangan ingin diterima kasihi, jangan ingin dibalas budihi, jangan ingin dihargai, jangan ingin dikagumi oleh makhluk. Pindahkan, ingin disukai Allah saja. Nggak ada ngarep-ngarep apa-apa. Makin tidak berharap dari makhluk dan berharap hanya kepada Allah, makin diberikan yang terbaik. Percayalah hadirin, karena Allah tahu perjuangan kita melepas hati dari ketergantungan ke makhluk. Allah tahu mujahadah kita. Walaupun kita nggak tulis di Facebook, nggak nulis di sana, ya, saya sudah mujahadah, nggak usah rewel. Mujahadah yang sering diposting teh tidak asli.
Allah tahu pergulatan hati kita. Aduh, untuk melepas tahu tuh. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.